Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat santri RB, seperti yang sudah saya sampaikan di mukaddimah, di awal pertemuan ataupun di video yang pertama, bahwa dalam channel ini kita akan belajar tajwid, belajar ilmu fikih, juga ada hikayat islami. Namun kali ini yang akan kita bahas yaitu kita akan mulai belajar di fikihnya. Untuk kitab fikihnya kita pakai mabadi fikih yang pertama, yaitu kita pakai yang juz 2. Kenapa kita pakai yang jilid 2 atau juz 2? Karena memang untuk buku yang jilid pertama punya saya tidak ada, ternyata tidak ketemu. Makanya kita langsung belajar di jilid 2, tapi tidak masalah yang jelas karena untuk jilid pertama itu baru pengenalan dasar-dasar tentang fikihnya. Kemudian masuk ke jilid 2 ini yang mudah-mudahan nanti akan mudah dipahami juga. Baik, langsung saja. Namun sebelum kita mulai belajar ilmu fikihnya, kita membaca surat Al-Fatihah yang dengan tujuan kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, para alim ulama, dan kita niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat santri, kita akan mulai untuk di bab yang pertama, yaitu tentang ahkamul Islam atau hukum-hukum Islam. Nanti untuk bukunya yang memang belum ada, nanti ini akan saya foto, kita tempel di video ini, nanti bisa dilihat bersama-sama. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah, ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, ar-Rahimi lan welas ing dalam akhirat bloko. Ahkamul Islami utawi iki iku piro-piro hukume Islam. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Islam. Di dalam Islam itu mempunyai hukum-hukum, apakah itu diperbolehkan ataukah itu disunnahkan atau dihimbau ataupun itu dilarang. Nah, di dalam Islam itu di sini kam ahkamul Islam. Yang pertama soal sin, ini adalah tanda soal, kam ahkamul Islam. Kam iku piro, jadi berapa ahkamul Islami utawi piro-piro hukum Islam. Jadi ada berapa hukumnya Islam? Jawab, ahkamuhu utawi piro-piro hukum Islam iku khamsatun ono 5. Jadi hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, hukum Islamnya disebut dengan al-fardu, yaitu fardu, dan kedua wasunnatu, sunnah, wal mubahu dan mubah, wal haramu dan haram, wal makruhu dan makruh. Jadi hukum Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu fardu atau biasa disebut dengan bahasa Indonesia dengan istilah wajib. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, dan yang kelima makruh. Nah, kemudian pengertian fardu sendiri atau pengertian wajib sendiri itu apa? Soal apakah al-fardu yang disebut dengan fardu? Jawab, huwal wajibu fi'luhu fa idza fa'alahul mukallafu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu 'iqaban. Mal fardu, pengertian fardu itu apa? Jawabnya huwal wajibu, yaitu perkara yang wajib atau sesuatu hal yang wajib fi'luhu untuk melakukannya. Fa idza fa'alahu, dan ketika sudah melakukannya, al-mukallafu orang yang sudah mukallaf, orang yang dewasa, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan atau menunaikan kewajiban itu, yanalu sawaban, memperoleh pahala. Yanalu memperoleh sawaban, pahala. Wa idza tarakahu, dan ketika dia meninggalkan atau tidak mau melaksanakan kewajiban atau yang melaksanakan
hukum fardu tadi, yanalu iqoban, maka dia akan mendapatkan siksa. Jadi itu pengertian dari fardu. Karena di bab fikih nanti kebanyakan juga akan terkait dengan hukum ini. Jadi akan terkait dengan fardu, terkait dengan sunnah, terkait dengan yang mubah, yang makruh ataupun yang haram. Kemudian kam nau'al fardu. Kam ada berapa? Nau'an macamnya al fardu. Jadi kam iku ono piro, nau'al fardu rupane fardu niku ada berapa. Jadi fardu itu ada berapa? Jawabnya yaitu nau'ani, ada dua macam. Jadi wajib atau fardu itu ada dua macam. Yang pertama yaitu fardu ainin, yang disebut dengan istilah fardu ain, dan yang kedua wa fardu kifayatin, yang disebut dengan wa fardu kifayah. Nah, fardu itu ada dua, wajib itu ada dua, wajib ain dan wajib kifayah, atau fardu ain dan fardu kifayah. Nah, kemudian pengertian fardu ain itu apa? Mal fardu aini. Mal fardu aini, apakah yang disebut dengan fardu ain? Jawabnya wal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas-sholati wasyami. Nah, jadi jawabannya yang disebut dengan fardu ain yaitu sesuatu perkara yang wajib dilaksanakan ala kulli mukallafin, setiap orang yang sudah mukallaf. Nah, jadi ini semua, kalau dibahasakan di sini ala kulli, jadi setiap orang, berarti masing-masing orang secara individu. Nah, itu wajib melakukan. Seperti contoh apa? Seperti contoh sholat. Sholat itu wajib untuk setiap umat Islam. Jadi dia yang mengaku Islam itu wajib mengerjakan sholat tanpa terkecuali. Apakah ada orang Islam yang mendapatkan uzur tidak sholat? Ada. Itu pun juga nanti kewajiban untuk mengqadha. Nanti untuk bab sholat akan kita bahas di fikihnya, nanti juga ada kelanjutan. Nanti masuk di bab sholat. Ini yang pertama, kita mengenal tentang hukum-hukum Islam terlebih dahulu. Itu. Kemudian seperti juga siam ataupun puasa bulan Ramadan. Itu juga merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan setiap orang muslim yang mukallaf. Itu. Kemudian kita lanjutkan mal fardu kifaiyu. Bahasanya seperti itu, mal fardu kifaiyu, apakah yang disebut dengan fardu kifayah? Jawabnya wal wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina wa idza fa'alahu wahidum minhum saqata minal baqina ka sholatil janazati. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah yaitu perbuatan yang wajib dilakukan oleh seluruh orang mukallaf. Nah, jadi ini bahasanya beda. Kalau yang tadi ala kulli, kalau sekarang ala jami'il mukallafin. Kenapa pakai jami'? Karena nanti dijawab dengan kalimat sesudahnya wa idza fa'alahu, akan tetapi jika sudah ada yang melakukannya wahidun, seseorang. Jadi perbuatan yang wajib dilakukan oleh seluruh orang-orang muslim yang sudah mukallaf, wa idza fa'alahu, akan tetapi jika sudah dilakukan oleh salah satu ataupun dilakukan oleh seseorang minhum, dari yang mukallaf tadi, dari minhum, dari mukallafin tadi, saqata, maka gugurlah sudah minal baqina, dari kewajiban orang-orang mukallaf tadi. Seperti contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena fardu kifayah itu umat Islam yang ada di sekitar orang yang meninggal tadi memiliki kewajiban untuk mensolatkan semuanya, akan tetapi kewajiban itu bisa gugur ketika sudah ada salah satu orang yang melaksanakan sholat jenazah terhadap si almarhum atau almarhumah tadi. Makanya
kebanyakan orang di sekitar kita ketika ada orang meninggal ya hanya ada yang duduk tidak mau ikut mensolatkan. Nah, tapi alangkah baiknya kita orang-orang yang mengerti, para santri yang sudah mengerti ikut mensolatkan. Jadi layat itu tidak hanya duduk tapi juga ikut menyolatkan. Selain ini hukumnya fardu kifayah, ini juga pahalanya juga sangat besar. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Islam yang kedua. Hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Ma sunnatu, apakah yang disebut dengan sunnah? Yang disebut dengan sunnah, jawab, hiyal amrul mustahabbu fi'luhu, faman fa'allahu yanalu thawabu wa min tarakahu la yanalu iqaban. Yang disebut dengan sunnah yaitu al-amru, suatu perkara, al-mustahabbu, yang disukai, yang dicintai. Nah, al-mustahabbu, yang disunatkan, bisa dengan bahasa seperti itu, fi'luhu, untuk melakukannya. Jadi kata-kata mustahab ini berarti himbauan ataupun yang lebih baik. Nah, seperti itu dilakukan. Faman fa'alahu, bagi orang yang telah melakukannya, yanalu tsawaban, memperoleh pahala. Tapi waman tarakahu, bagi orang yang meninggalkan atau tidak mau melakukan perbuatan sunnah tadi, la yanalu iqaban, juga tidak mendapatkan siksa. Seperti contoh apa? Ya banyak, seperti sholat sunnah, sholat rawatib dan lain sebagainya. Itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Nah, yang memang itu penting itu yaitu wajib. Kalau wajib memang harus dilaksanakan. Kalau untuk sunnah sendiri itu ya itu sekemampuan kita. Nah, seperti itu. Karena sekarang ini banyak orang yang mementingkan sunnah dengan semboyan sunnah rasul. Tapi mereka tidak memikirkan sunnah rasul itu mereka bilang seperti itu karena mereka mampu. Tapi kalau mereka tidak mampu, sebenarnya mereka tidak mengunggul-unggulkan dengan istilah sunnah rasul tersebut. Gitu. Jadi sunnah itu perkara yang bisa kita lakukan dan itu memperoleh pahala jika melakukan. Namun ketika kita tidak melaksanakan pun itu juga tidak mendatangkan dosa bagi pelakunya. Jadi itu pertama hukum Islam yaitu wajib, dan yang kedua sunnah. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yaitu tentang mubah, haram, dan makruh. Jadi yang pertama ini yang perlu kita tahu yaitu jumlah hukum Islam itu ada 5. Jadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Tadi wajib ada 2, fardu ain, fardu kifayah, kemudian sunnah. Tadi pengertiannya juga sudah. Untuk kelanjutannya nanti kita akan bahas lagi yaitu mengenai tentang mubah, haram, dan makruh. Untuk pertemuan kali ini cukup singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.